Pagi itu, udara di Depok terasa segar, meskipun langit masih sedikit mendung. Jalanan di sekitar perumahan Iqbal belum terlalu ramai. Beberapa warga sudah mulai berangkat bekerja, dan suara kendaraan motor terdengar sesekali di kejauhan. Iqbal, pemuda sederhana berusia 23 tahun, sedang berjalan kaki menuju tempat kerjanya di sebuah toko kelontong kecil di dekat stasiun. Ia mengenakan kaos lusuh dan celana panjang yang sudah agak pudar warnanya. Meski sederhana, wajahnya tampak hangat dan ramah. Seperti biasa, Iqbal membawa tas kain kecil berisi bekal roti dan minuman botol. Ia selalu bangun pagi, menyiapkan diri, dan berjalan kaki sambil berharap hari itu bisa sedikit lebih baik dari kemarin. Hidupnya sederhana, tapi ia selalu berusaha bersyukur. Saat melintasi gang sempit di sisi jalan utama, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di pojok gang, dekat tumpukan kardus bekas, terlihat seorang wanita tergeletak. Awalnya Iqbal mengira itu mungkin orang yang sedang tidur atau mabuk, tapi ada sesuatu yang membuatnya ragu. Wanita itu tampak pingsan. Tubuhnya sedikit membungkuk ke samping. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tangannya terikat di belakang dengan kain putih yang kusut. Pakaian wanita itu rapi dan cukup mahal, berbeda dengan keadaan gang yang kotor dan sepi. Rambut hitam panjangnya menyebar di lantai, menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Ya Tuhan, ini kenapa? Gumam Iqbal pelan. Hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jantungnya berdegup kencang, antara takut dan ingin menolong. Iqbal menunduk mendekat perlahan. Ia ingin memastikan apakah wanita itu sadar. Permisi. Nona bangun. Apa kamu baik-baik saja? Panggilnya dengan suara lembut. Tidak ada respon. Wanita itu tetap tidak bergerak, bibirnya sedikit gemetar seakan menahan napas. Iqbal segera sadar bahwa ia harus bertindak cepat. Ia memeriksa ikatan di tangan wanita itu dan merasakan kain yang mengikat cukup kencang. Ia menekan kain dengan hati-hati sambil mencari cara untuk membukanya. Setelah beberapa menit berusaha, Iqbal akhirnya berhasil membuka ikatan itu. Tangan wanita itu lemas, dan ia jatuh ke sisi lain, membuat Iqbal cepat-cepat menopangnya. Tenang, tenang, kamu aman sekarang, katanya sambil menepuk bahu wanita itu dengan lembut. Perlahan, wanita itu mulai membuka matanya. Mata coklatnya menatap Iqbal dengan campuran rasa takut dan bingung. Siapa kamu? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Namaku Iqbal, aku hanya ingin membantu. Kamu kenapa bisa di sini? Tanya Iqbal, mencoba tetap tenang meskipun hatinya masih berdebar. Wanita itu menghela napas panjang, menahan gemetar. Aku tidak tahu. Aku tiba-tiba dibawa ke sini. Dan ia menunduk, menutupi wajahnya sejenak, seakan malu sekaligus takut. Iqbal mengangguk perlahan. Ia memahami kalau wanita ini butuh waktu untuk menceritakan semuanya. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Kita cari tempat yang lebih aman dulu ya. Dengan hati-hati, Iqbal mengangkat wanita itu sedikit demi sedikit. Ia menyesuaikan langkahnya agar tidak menambah rasa sakit atau panik pada wanita itu. Mereka keluar dari gang sempit itu, menuju jalan yang lebih ramai. Beberapa tetangga menatap heran, tapi Iqbal tidak peduli. Fokusnya hanya pada wanita yang kini di pundaknya. Setelah beberapa menit berjalan, Iqbal menemukan sebuah warung kecil yang baru buka. Ia menurunkan wanita itu di bangku warung dan meminta pemilik warung untuk membantunya memberikan segelas air. Wanita itu minum pelan, menenangkan diri, sambil masih menatap Iqbal dengan mata penuh rasa syukur. Terima kasih sudah menolongku, kata wanita itu akhirnya. Suaranya mulai terdengar lebih jelas. Aku tidak tahu harus kemana. Iqbal tersenyum lembut meskipun hatinya masih was-was. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kamu aman sekarang. Namamu siapa? Aisyah. Namaku Aisyah, jawab wanita itu sambil menunduk. Masih terlihat lemah. Iqbal mengangguk. Baik, Aisyah. Sekarang kita cari cara supaya kamu bisa pulang atau setidaknya aman dulu. Ia merasa ada sesuatu yang misterius di balik kejadian ini, tapi ia belum tahu apa. Hatinya berkata satu hal pasti. Ia tidak akan membiarkan Aisyah sendirian, setidaknya untuk saat ini. Hatinya masih dipenuhi rasa penasaran. Tapi lebih dari itu, ada perasaan ingin melindungi Aisyah. Ia tidak bisa begitu saja meninggalkannya sendirian di warung itu. Sambil menunggu warung lebih ramai, Iqbal menepuk bahu Aisyah lembut. Aisyah, ayo, kita cari tempat yang lebih aman dulu. Aku kenal seorang teman yang bisa bantu. Tidak jauh dari sini. Aisyah mengangguk pelan, masih terlihat lemah.
Rambutnya yang panjang sedikit basah karena keringat dan hawa pagi yang lembab membuatnya tampak pucat. Iqbal merasa hatinya tersentuh melihat kondisi wanita itu. Ia mengangkat tas kecilnya, kemudian merogoh kantongnya untuk memastikan tidak ada benda berbahaya yang dibawa. Untung saja, hanya beberapa peralatan pribadi dan dompet tipis. Iqbal menggandeng perlahan tangan Aisyah, dan mereka berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumah teman lamanya, seorang tukang bangunan bernama Pak Joko, yang tinggal di ujung perumahan. Sepanjang perjalanan, Aisyah masih terdiam, sesekali menatap sekeliling dengan mata cemas. Setiap kali kendaraan melintas, tubuhnya sedikit menegang. Iqbal mengerti ini wajar. Bagaimanapun, Aisyah baru saja mengalami kejadian traumatis. Sesampainya di rumah Pak Joko, Iqbal mengetuk pintu dengan cepat. Tidak lama Pak Joko muncul dengan wajah heran. "Iqbal, ada apa? Kok pagi-pagi datang bawa tamu begini?" Iqbal segera menjelaskan singkat, "Pak Joko, tolong bantu. Ada seorang wanita, namanya Aisyah, pingsan dan tangannya terikat. Aku bawa dia ke sini supaya aman dulu." Pak Joko segera membuka pintu lebar-lebar, memberikan ruang di ruang tamu yang sederhana tapi bersih. "Bawa masuk cepat. Minum dulu airnya, biar tenang." Iqbal menurunkan Aisyah di sofa, dan Pak Joko menyiapkan segelas air hangat. Aisyah minum perlahan, wajahnya masih pucat, tapi terlihat mulai lebih tenang. Iqbal duduk di sampingnya, menepuk punggungnya lembut. "Tenang, kamu aman sekarang," ucapnya lagi. Beberapa menit kemudian, Aisyah mulai bisa berbicara dengan suara gemetar. "Terima kasih. Iqbal, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bisa mengingat dengan jelas siapa yang menahanku." Iqbal mendengarkan dengan seksama. Ia merasa ada sesuatu yang misterius di balik kejadian ini. "Tidak apa-apa, Aisyah. Yang penting sekarang kamu aman. Kita akan cari cara supaya kamu bisa pulih dulu, baru pikirkan langkah selanjutnya." Aisyah mengangguk pelan, menunduk. Aku malu. Kenapa bisa terjadi ini padaku?" katanya lirih. Iqbal tersenyum lembut. "Tidak ada yang perlu disalahkan. Kamu tidak bersalah. Kadang kejadian seperti ini bisa menimpa siapa saja. Yang penting sekarang kita fokus ke keamananmu." Pak Joko yang mendengar percakapan itu ikut menenangkan. "Benar, Aisyah. Tenang dulu. Kalau mau, tinggal di sini beberapa hari sampai tenang juga tidak apa-apa. Rumah ini aman." Aisyah menatap sekeliling rumah yang sederhana, tetapi terasa hangat. Perlahan wajahnya mulai sedikit merekah. "Kalau begitu, terima kasih," ucapnya lagi. Iqbal kemudian menanyakan apakah ada keluarga atau teman yang bisa dihubungi. Aisyah menunduk lagi, seakan ragu. "Tidak, aku tidak ingin mereka tahu. Kalau mereka tahu, mereka pasti khawatir. Dan aku takut masalah ini jadi lebih besar." Iqbal mengerti. Ia tidak menekan, tapi tetap menekankan satu hal. "Kalau begitu, sementara ini kita jaga dulu kamu. Aku akan memastikan tidak ada yang mengganggu." Sejak saat itu, Iqbal mulai berjaga-jaga di sekitar rumah Pak Joko. Setiap kali Aisyah ingin ke kamar mandi atau keluar sebentar, Iqbal selalu memastikan jalannya aman. Ia merasa tanggung jawabnya bukan hanya sebagai orang yang menolong, tetapi juga sebagai pelindung. Malam mulai turun di Depok, tetapi ketenangan di rumah Pak Joko membuat suasana lebih nyaman. Aisyah duduk di sofa sambil memeluk bantal, matanya kosong menatap ke jendela. Iqbal duduk di sampingnya, menunggu dengan sabar, siap mendengarkan setiap kata yang mungkin ia ingin ceritakan. Aku tidak mengerti," kata Aisyah akhirnya. "Kenapa aku bisa sampai diikat seperti itu? Padahal aku hanya hendak bekerja pagi tadi." Suaranya lembut, hampir seperti bisikan. Iqbal menatapnya serius, namun penuh ketenangan. "Itu yang akan kita cari tahu bersama. Tapi untuk sekarang, jangan khawatir. Kamu aman. Aku ada di sini." Di ruang tamu rumah Pak Joko yang remang karena lampu pijar, Aisyah menunduk sambil memeluk bantal. Suasana hening, hanya terdengar suara hembusan angin yang masuk melalui jendela, dan sesekali suara kendaraan di jalan utama yang tidak terlalu jauh. Iqbal duduk di samping sofa, menatap Aisyah dengan penuh perhatian. Ia tahu wanita ini butuh waktu untuk merasa aman, tapi rasa ingin tahu dan penasaran tentang siapa Aisyah dan apa yang terjadi padanya semakin kuat. "Kalau kamu mau, ceritakan saja pelan-pelan," kata Iqbal lembut. "Aku janji tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan menyebarkan apapun. Aku cuma ingin tahu, supaya aku bisa bantu." Aisyah menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca seakan menahan perasaan takut, malu, dan bingung sekaligus. "Aku sebenarnya tidak ingin membebanimu dengan masalahku," katanya akhirnya. "Tapi aku tidak punya pilihan.
Aku tidak tahu siapa yang menahanku, tapi aku merasa ini ada hubungannya dengan pekerjaan yang aku jalani selama ini. Iqbal mengangguk, memberi ruang bagi Aisyah untuk melanjutkan. Tenang, Aisyah. Ceritakan saja. Aku di sini untuk mendengarkan. Aisyah menunduk lebih dalam. Aku bekerja di sebuah perusahaan desain interior di Depok, posisi biasa. Tapi kadang aku harus menemui klien-klien penting. Minggu lalu aku merasa ada yang mengawasi. Beberapa kali ada telepon aneh yang masuk. Tapi aku abaikan. Aku pikir itu hanya salah sambung, atau hal kecil. Tapi pagi ini, ketika aku hendak berangkat, aku tiba-tiba diserang, dibawa ke sebuah tempat sepi, dan diikat begitu. Suaranya bergetar, dan ia menutup wajahnya dengan bantal sebentar. Iqbal meraih tangannya, menepuk lembut. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku tahu ini menakutkan, tapi aku di sini, dan aku akan pastikan kamu aman. Aisyah menatap Iqbal sebentar, lalu menunduk lagi. Aku takut mereka akan kembali. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi mereka terlihat serius dan berbahaya. Hati Iqbal berdebar. Rasa takut dan cemas menyelimuti dirinya, tapi ia tahu ia tidak boleh panik. Kita harus pikirkan langkah-langkah supaya mereka tidak bisa menemukanmu lagi. Untuk malam ini, tinggal di sini aman. Besok kita bisa mulai pikirkan rencana, katanya sambil menatap Aisyah dengan serius. Aisyah mengangguk perlahan. Ia merasa sedikit lega, meski bayangan ancaman itu masih menghantui pikirannya. Terima kasih, Iqbal. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa bantuanmu. Iqbal tersenyum hangat. Tidak apa-apa. Kamu tidak sendiri, Aisyah. Aku janji. Selama beberapa jam berikutnya, Iqbal dan Aisyah duduk di ruang tamu, berbicara perlahan. Aisyah menceritakan sedikit tentang kehidupannya, bagaimana ia bekerja keras untuk menafkahi adik-adiknya setelah orang tua meninggal, dan bagaimana ia selalu berusaha mandiri. Ceritanya sederhana, tapi penuh keteguhan hati. Iqbal mendengarkan dengan seksama, merasa kagum pada keberanian Aisyah, meski wanita itu tampak rapuh setelah pengalaman traumatis. Kalau begitu, besok aku harus ke kantor? Tanya Aisyah dengan nada ragu. Iqbal menggeleng. Tidak dulu, kita tunggu situasi lebih aman. Kita tidak boleh ambil risiko sampai kita tahu siapa yang menahanmu dan apa tujuannya. Malam itu, Pak Joko menyediakan kamar tamu untuk Aisyah. Ia menyiapkan selimut hangat dan teh manis untuk menenangkan tubuh yang lelah. Iqbal membantu Aisyah masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Ia menatap Aisyah, yang kini duduk di tepi ranjang, lalu berkata, "Tidurlah dulu. Besok kita pikirkan semuanya lagi." Aisyah mengangguk, memejamkan mata perlahan, dan sedikit tersenyum. Ia merasa untuk pertama kalinya sejak pagi, ada rasa aman yang bisa dirasakannya. Iqbal berdiri di depan kamar, menatap sejenak, lalu berjalan ke ruang tamu untuk berjaga. Hatinya masih waspada. Ia tahu ini belum selesai. Di luar jendela, angin malam membawa suara-suara dari jalanan Depok yang tenang. Namun Iqbal tidak bisa menenangkan pikirannya sepenuhnya. Siapa yang menahan Aisyah? Apa motif mereka? Apakah mereka akan kembali? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Iqbal. Tapi satu hal tetap jelas. Ia tidak akan membiarkan Aisyah menghadapi semua itu sendirian. Dan malam itu, di rumah sederhana Pak Joko, benih kepercayaan dan rasa saling melindungi mulai tumbuh di antara Iqbal dan Aisyah. Pagi berikutnya, matahari baru saja muncul dari balik gedung-gedung Depok ketika Iqbal sudah berada di depan rumah Pak Joko. Ia duduk di bangku kecil sambil menyeruput teh hangat, matanya sesekali melirik ke arah jendela kamar Aisyah. Malam yang tenang kemarin membuatnya lega, tetapi rasa was-was tetap mengintai. Ia tahu, ancaman yang menimpa Aisyah mungkin belum selesai. Di dalam kamar, Aisyah perlahan membuka mata. Ia merasa sedikit lebih tenang setelah tidur malam yang cukup. Namun wajahnya masih tampak lelah, dan matanya sesekali menatap ke jendela, seolah mengingat kejadian pagi sebelumnya. Iqbal mengetuk pintu dan masuk dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Aisyah. Tidur cukup?" Aisyah mengangguk pelan. "Iya, aku merasa lebih baik," jawabnya lembut. Ia kemudian duduk di tepi ranjang sambil merapikan rambutnya. "Terima kasih sudah menjaga aku semalam." Iqbal tersenyum. Tidak apa-apa. "Aku senang bisa membantu. Tapi sekarang kita harus bicara tentang langkah selanjutnya." Aisyah menunduk. Wajahnya terlihat khawatir. "Apa maksudmu? Siapa yang menahanmu dan kenapa mereka melakukan itu?" "Kita perlu berhati-hati. Tapi juga harus mulai mencari petunjuk. Kalau kita menunggu terlalu lama, mereka mungkin bisa datang lagi." Aisyah menarik napas dalam. Aku takut."
Tapi aku juga tidak ingin tetap seperti ini, terus merasa lemah. Iqbal mengangguk. Kamu tidak lemah, Aisyah. Kamu berani menghadapi semuanya, meski sedang ketakutan. Aku akan bantu kamu, tapi aku juga ingin kita tetap waspada. Setelah sarapan sederhana di rumah Pak Joko, Iqbal dan Aisyah memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di lingkungan sekitar, sekadar agar Aisyah bisa menghirup udara segar dan mengendurkan ketegangan. Jalanan Depok pagi itu mulai ramai. Pedagang kecil sudah menata dagangan, suara motor dan angkot terdengar bercampur dengan tawa anak-anak yang pergi ke sekolah. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Saat mereka melewati gang sempit dekat minimarket, Aisyah tiba-tiba berhenti dan menoleh ke belakang. Iqbal, aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Suaranya bergetar, dan tangannya menggenggam lengan Iqbal. Iqbal menoleh ke arah belakang, tapi hanya terlihat jalan kosong dan beberapa motor yang melintas jauh. Mungkin hanya rasa takutmu, katanya menenangkan. Tapi jangan khawatir, aku di sini. Kita berjalan perlahan dan tetap di tempat yang ramai. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi ketegangan semakin terasa. Aisyah mulai lebih berhati-hati, sesekali menoleh ke sekeliling, dan Iqbal selalu sigap menenangkan serta memantau keadaan. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, tentang sekolah adik-adik Aisyah, tentang makanan favorit, bahkan tentang kenangan masa kecil mereka masing-masing. Percakapan ringan itu membuat suasana sedikit lebih hangat, meski bayangan ancaman tetap membayangi. Iqbal merasa ada ikatan perlahan terbentuk di antara mereka. Ada rasa saling percaya yang tumbuh, meski mereka baru bertemu kemarin. Aisyah pun mulai merasa nyaman berada di dekat Iqbal, meski rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. Saat kembali ke rumah Pak Joko, mereka disambut Pak Joko dengan senyum hangat. Pulang lebih awal bagus, biar bisa istirahat. Tapi jangan lupa tetap waspada. Kalau ada yang mencurigakan, segera lapor. Iqbal mengangguk. Iya, Pak Joko, terima kasih. Di dalam rumah Aisyah duduk di sofa, menatap jendela. Iqbal, aku merasa sedikit lega karena ada kamu, tapi aku takut mereka akan kembali. Iqbal duduk di sampingnya, menepuk bahunya lembut. Aku tahu, Aisyah, tapi kita tidak bisa hidup dalam ketakutan. Kita harus tetap hati-hati, tapi juga harus kuat. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Mereka berdua duduk diam beberapa saat, merasakan kehangatan satu sama lain. Hati Aisyah mulai tenang, meski rasa cemas tetap ada. Ia sadar, dengan Iqbal di sisinya, ia memiliki seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang benar-benar peduli. Namun, Iqbal juga tahu, ketenangan itu mungkin hanya sementara. Di suatu tempat, di Depok yang sama, bayangan orang-orang misterius yang menahan Aisyah masih bergerak. Mereka diam-diam mengawasi, menunggu kesempatan. Iqbal merasa hal itu, meski tidak tahu kapan ancaman itu muncul, akan membuat kehidupan mereka tidak lagi sesederhana sebelumnya. Dan malam itu, saat lampu-lampu jalan menyala dan suara kendaraan mulai berkurang, Iqbal duduk di depan rumah Pak Joko, memikirkan langkah-langkah berikutnya. Ia tahu hubungan dengan Aisyah semakin dekat, rasa saling percaya mulai tumbuh, tapi ketegangan dari ancaman yang belum jelas tetap menjadi bayangan yang menghantui. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Iqbal terus menjaga Aisyah, sementara mereka berdua mulai menata rutinitas sederhana di rumah Pak Joko. Aisyah perlahan mulai merasa nyaman, meski rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. Mereka berbagi banyak cerita, tawa, bahkan beberapa kali saling bercanda untuk mengendurkan ketegangan. Namun Iqbal selalu waspada, menyadari bahwa ancaman dari pihak misterius mungkin bisa muncul kapan saja. Suatu sore, ketika Aisyah sedang duduk di teras rumah Pak Joko, menatap jalanan yang mulai sepi, Iqbal tiba-tiba melihat gerak-gerik mencurigakan dari ujung gang. Dua pria berpakaian gelap berjalan perlahan mendekati rumah. Jantung Iqbal langsung berdegup kencang. Ia menepuk bahu Aisyah dan berkata pelan, Aisyah, tetap tenang, jangan panik. Aku akan urus ini. Aisyah menunduk, wajahnya pucat. Mereka datang lagi, gumamnya hampir tak terdengar. Iqbal segera memeriksa pintu dan jendela rumah, memastikan semuanya terkunci dengan baik. Ia kemudian keluar pelan, menjaga jarak dan mencoba memperhatikan gerak-gerik kedua pria itu. Pria-pria itu tampak seperti sedang mencari seseorang. Tatapannya tajam, dan gerakannya terkoordinasi. Iqbal menyadari ini bukan orang sembarangan. Mereka serius dan mungkin berbahaya. Tanpa berpikir panjang, Iqbal memutuskan menghadapi mereka. Ia berjalan mendekat dengan langkah pasti, menatap kedua pria itu dengan mata penuh keberanian. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya tegas. Salah satu pria itu menatap Iqbal sejenak, kemudian tersenyum sinis. Kamu siapa? Kenapa menghalangi kami?
Iqbal tetap tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Aku hanya ingin memastikan tidak ada yang menyakiti orang yang aku lindungi. Jika kalian ingin bicara, bicaralah dengan cara baik, bukan mengancam. Pria itu tertawa kecil. Cara baik? Kami hanya menjalankan perintah. Orang yang kamu lindungi adalah milik kami. Kalau mau aman, jauhkan diri. Iqbal menggeleng. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti Aisyah. Saat itu, Aisyah muncul di pintu. Matanya berkaca-kaca, tetapi tampak tegar. Iqbal, aku tidak ingin mereka menang. Aku akan ikut bertahan denganmu. Iqbal menatapnya singkat, kemudian menoleh ke kedua pria itu. Kalau kalian ingin mengganggu, lakukan di hadapanku. Tapi aku tidak akan mundur. Salah satu pria itu mengeluarkan telepon genggam dan terlihat menghubungi seseorang. Kita harus lapor, sepertinya ada masalah, katanya. Iqbal menyadari ini memberi sedikit keuntungan. Kedua pria itu ragu sejenak, memberi Iqbal kesempatan untuk bertindak. Dengan cepat, Iqbal memanggil Pak Joko dan beberapa tetangga dekat untuk bersiap membantu. Mereka tidak membawa senjata, hanya keberanian dan alat sederhana, tongkat kayu dan senter. Kedatangan beberapa orang membuat kedua pria itu terkejut. Sudah cukup. Pergi sekarang, atau kami tidak segan menghentikan kalian? Kata Iqbal lantang, menegaskan posisi. Melihat jumlah orang bertambah dan rumah dipenuhi perhatian, kedua pria itu akhirnya mundur pelan-pelan. Mata mereka menatap tajam ke arah Iqbal dan Aisyah, seolah berjanji akan kembali. Iqbal menahan napas lega, tapi hatinya masih was-was. Ia tahu ini belum selesai. Ini sih hanya konfrontasi pertama. Aisyah segera mendekat menggenggam tangan Iqbal. Terima kasih. Aku takut, tapi aku merasa aman karena ada kamu, katanya lirih. Iqbal tersenyum, menepuk tangan Aisyah lembut. Tidak apa-apa. Kita harus tetap waspada. Tapi jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Kita akan atasi ini bersama. Malam itu suasana rumah Pak Joko terasa lebih tegang. Iqbal berjaga di depan rumah, sementara Aisyah beristirahat di kamar. Pikiran Iqbal dipenuhi pertanyaan tentang siapa sebenarnya orang-orang itu, dan apa tujuan mereka menahan Aisyah. Ia sadar, konfrontasi hari ini adalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Namun, ada satu hal yang jelas di hatinya. Ia tidak akan membiarkan Aisyah sendirian. Ia akan menghadapi siapapun demi melindungi wanita yang kini mulai berarti baginya. Dalam ketegangan dan ancaman yang terus mengintai, keberanian, kesetiaan, enamikawis di antara Iqbal dan Aisyah semakin kuat. Dan malam itu, di depok yang sunyi, Iqbal menatap langit gelap, bertekad bahwa apapun yang terjadi, ia akan memastikan Aisyah tetap aman. Keesokan paginya, suasana Depok yang cerah terasa lebih menenangkan. Matahari pagi menyinari rumah Pak Joko dengan hangat, memberikan semangat baru bagi Iqbal dan Aisyah. Meski ketegangan semalam masih terasa di hati, Iqbal tahu waktunya untuk menghadapi kenyataan dan mencari jawaban. Ia memutuskan untuk menyelidiki siapa sebenarnya orang-orang yang menahan Aisyah. Setelah sarapan sederhana, Iqbal mengajak Aisyah duduk di teras. Aisyah, aku ingin bertanya lebih banyak tentang pekerjaanmu. Apakah ada klien atau orang tertentu yang belakangan ini memperhatikanmu terlalu intens? Aisyah menunduk, menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Ada satu proyek besar, beberapa klien dari perusahaan baru. Mereka terlihat terlalu tertarik pada pekerjaanku. Aku rasa mereka tidak sekadar ingin bekerja sama, tapi aku tidak pernah curiga lebih jauh sampai kejadian itu. Iqbal mengangguk perlahan. Baik, kita akan mulai dari situ. Aku ingin menemui beberapa orang yang mungkin mengetahui hal ini. Tapi jangan khawatir. Aku akan melakukannya hati-hati. Kamu tetap aman di sini. Aisyah menatap Iqbal, matanya berkaca-kaca. Aku percaya padamu, Iqbal. Aku merasa lebih tenang karena ada kamu. Hari itu, Iqbal mulai mencari petunjuk. Ia mengunjungi beberapa lokasi terkait pekerjaan Aisyah, menanyakan secara hati-hati pada rekan-rekan dan tetangga. Ia mencatat setiap informasi yang tampak mencurigakan. Perlahan titik terang mulai muncul. Ada satu perusahaan konsultan yang sering berhubungan dengan klien Aisyah dan orang-orang dari perusahaan itu ternyata memiliki motif untuk menekan Aisyah agar menyerahkan desain penting yang sangat bernilai bagi mereka. Dengan bukti yang cukup, Iqbal menghubungi pihak kepolisian. Ia menceritakan semuanya, dari ancaman, orang-orang misterius yang menahan Aisyah, hingga bukti hubungan mereka dengan perusahaan tersebut. Pihak kepolisian merespon dengan serius dan segera melakukan penyelidikan. Sementara itu, Aisyah mulai merasa lebih lega.
Ia bisa kembali bernapas lebih bebas, mengetahui bahwa ada pihak yang siap melindunginya secara resmi. Namun, ia tetap dekat dengan Iqbal. Hari-hari berikutnya mereka habiskan untuk menenangkan diri, berbicara banyak hal, dan saling mengenal lebih dalam. Iqbal belajar banyak tentang keteguhan hati Aisyah, sedangkan Aisyah menemukan rasa aman yang selama ini tidak ia rasakan. Beberapa minggu kemudian, kasus Aisyah berhasil terungkap. Polisi menangkap beberapa orang yang menahannya, dan motif dibalik tindakan mereka akhirnya diketahui. Semua bukti menunjukkan bahwa Aisyah sama sekali tidak bersalah, dan orang-orang itu bertanggung jawab penuh atas perbuatan mereka. Iqbal dan Aisyah menghadiri proses hukum sebagai saksi, tetapi bagi mereka, hal yang lebih penting adalah bahwa ancaman itu akhirnya lenyap. Setelah semua itu, Iqbal mengajak Aisyah berjalan-jalan di taman dekat rumah Pak Joko. Angin sore bertiup lembut, dan matahari mulai tenggelam, memberi warna keemasan di langit Depok. Aisyah tersenyum, wajahnya lebih cerah daripada beberapa minggu terakhir. "Terima kasih, Iqbal, karena selalu ada untukku," katanya lembut, menatap mata Iqbal. Iqbal tersenyum hangat, merasakan kelegaan dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku hanya melakukan apa yang benar, Aisyah. Aku senang bisa melihatmu aman dan tersenyum lagi." Mereka duduk di bangku taman, menikmati suasana sore yang tenang. Perlahan, rasa saling percaya dan kehangatan yang tumbuh selama ini membuat hubungan mereka semakin erat. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya rasa nyaman yang saling dirasakan. Beberapa hari kemudian, Aisyah kembali ke pekerjaannya, namun kali ini dengan pengawasan lebih aman dan dukungan dari Iqbal. Ia mulai menata kembali kehidupannya, tetapi kini ia tahu ada seseorang yang selalu peduli, seseorang yang akan selalu ada di sisinya. Iqbal pun semakin dikenal sebagai sosok yang bertanggung jawab, bukan hanya di mata Aisyah tetapi juga di lingkungan sekitar. Ia tetap sederhana, pekerja keras, dan baik hati, namun sekarang hatinya lebih penuh karena memiliki ikatan yang tulus dengan Aisyah. Malam terakhir di Depok sebelum mereka kembali ke rutinitas masing-masing, Iqbal dan Aisyah duduk di teras rumah Pak Joko. Lampu-lampu jalan menambah hangat suasana. Aisyah menggenggam tangan Iqbal. "Aku rasa aku tidak hanya selamat dari ancaman, tapi juga menemukan seseorang yang penting dalam hidupku." Iqbal tersenyum, menatapnya dalam-dalam. "Dan aku juga, Aisyah. Aku tidak pernah menyangka pertemuan di gang sepi itu akan mengubah hidup kita." Mereka berdua tersenyum, merasakan kedamaian dan kebahagiaan sederhana yang lahir dari rasa saling percaya, keberanian, dan kesetiaan. Depok yang pagi-pagi tampak biasa, kini menjadi saksi pertemuan tak terduga yang membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Dan malam itu, Iqbal dan Aisyah menyadari satu hal. Meski dunia bisa penuh ancaman dan ketidakpastian, selama ada keberanian, kepercayaan, dan hati yang tulus, mereka bisa menghadapi apapun bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif, penuh misteri, dan romantisme lainnya. Jangan lewatkan cerita berikutnya.